Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam program renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi saudara-saudara pendengar dimanapun saudara berada. Semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas pagi yang baru, atas nafas yang baru, yang telah kami boleh terima. Dan kami juga mengucap syukur atas penjagaan-Mu, penyertaan, pemeliharaan dari malam hingga pada pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini sebelum kami mengawali aktivitas kami rindu untuk diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan akan sabda firman. Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap kami, jamah setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kehendak dan kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh melakukan di dalam segala kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas 22, ayatnya yang ke-27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, setiap kita, saudara dan saya, dipanggil untuk hidup sebagai hamba dan pelayan. Di dalam bahasa Yunani, kata untuk pelayan adalah doulos atau diakonos. Kedua kata ini memiliki makna yang sama, yaitu hidup untuk melayani tuannya. Seorang pelayan siap sedia untuk dipanggil dan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Hal utama yang dilakukan oleh seorang pelayan adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita hidup untuk melayaninya dan mengambil posisi yang rendah. Meskipun hal ini sulit dilakukan, Roh Kudus akan membantu setiap kita untuk merendahkan diri dan melayani sesuai dengan contoh yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Beberapa orang mungkin memilih untuk mementingkan dirinya sendiri, ingin diperhatikan, ingin dihormati, dan ingin dilayani. Tetapi saudaraku, hal itu bukanlah sikap yang kita ikuti, karena Tuhan menginginkan setiap kita untuk hidup di dalam pelayanan. Inilah jalan yang Tuhan pilih untuk menjadi seorang pemimpin menurut kehendak-Nya. Di dalam Lukas 22 ayat yang 27 ini, Tuhan Yesus mengatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengambil posisi sebagai pelayan. Dia ingin mengajarkan paradoks di dalam pelayanan. Secara manusiawi, mungkin kita berpikir bahwa kebesaran terletak pada posisi dan jabatan yang tinggi, serta penghargaan yang besar. Tetapi di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa pelayanannya adalah panggilan yang lebih besar daripada sekedar duduk di tempat kehormatan. Pelayanan sendiri adalah sebuah tindakan mencurahkan diri untuk kepentingan dan pelayanan kepada orang lain. Tuhan Yesus adalah teladan tertinggi di dalam pelayanan. Dia adalah Allah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Tetapi Dia memilih untuk turun dan merendahkan dirinya menjadi pelayan bagi kita semua. Dia bahkan rela menanggung segala kutuk akibat dosa di kayu salib. Dia datang untuk melayani dan memenuhi kebutuhan ciptaannya. Tuhan Yesus mencuci kaki para murid-muridnya sebagai tindakan pelayanan yang rendah hati. Dia memberikan contoh dan teladan yang harus kita ikuti, yaitu menanggalkan keakuan, kesombongan, status, dan kehormatan diri sendiri.
Saudaraku, ketika kita mengambil posisi sebagai pelayan, tidak akan ada konflik dan perdebatan. Namun, saat kita menuntut dihargai, saling menuntut, saling ingin ditinggikan, dan menuntut dihormati, kita tidak akan pernah puas dan akan selalu dikuasai oleh emosi dan amarah. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk mengubah paradigma kita tentang kebesaran dan kehormatan menjadi seorang pelayan. Pelayanan bukanlah panggilan yang rendah dan hina, tetapi panggilan yang mulia. Ketika kita melayani sesama dengan rendah hati, kita memancarkan karakter Kristus dan memberikan teladan bagi dunia. Mari mulai melayani di lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu yang telah sungguh luar biasa dan mengajarkan setiap kami, tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan teladan yang nyata. Engkau sendiri telah menunjukkan teladan merendahkan diri dan teladan hidup di dalam pelayanan. Engkau yang mulia menjadi hina, Engkau yang tinggi menjadi rendah. Engkau Allah yang berkuasa, membuat dirimu terbatas, dan Engkau yang kudus menanggung segala kutuk dosa setiap kita. Kami bersyukur atas teladan kasih dan teladan pelayanan yang Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada setiap kami. Ajarkanlah setiap kami untuk hidup di dalam pelayanan seperti yang telah Engkau lakukan. Jamah setiap hati kami ya Bapa, dan ubahlah setiap kami, sehingga kami boleh memiliki sikap yang benar, merendahkan diri, dan siap melayani seperti Tuhan Yesus telah melayani. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap kami ya Bapa, dan pimpinlah setiap kami sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami, agar setiap kami boleh mengerjakan dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Kami juga bawa setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan, masalah, sakit penyakit, dan berbagai persoalan. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap mereka, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar dan menyatakan atas kuasa mukjizat, kesembuhan, dan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kami percaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dan peneguhan bagi setiap kita. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan setiap kita pemahaman yang akan lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di program renungan berikutnya. Haleluya.